masa? Izin Bu, Iya. yang salah 3 tadi ada 30 sekian yang terblokir itu nanti kita selesaikan dulu. Kita buka langsung blokir hari ini. Iya. Tolong selesai hari ini ya. Kalau 5 aja. Kabar terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH, BPNT reguler maupun BPNT PPKM yang belum mencairkan bantuannya hingga batas waktu 31 Desember 2021. Dikabarkan ada perpanjangan waktu agar keluarga penerima manfaat dapat menarik bantuannya dikarenakan adanya beberapa hal atau kendala dalam penyaluran. Sobat PKH Reportase, sebelumnya, kami dari tim reportase PKH mengucapkan selamat memasuki tahun baru Masehi 2022. Semoga tahun ini adalah tahun yang aman dan mensejahterakan rakyat Indonesia yang masih merasakan dampak wabah virus COVID-19. Sobat PKH Reportase, belum semua penerima bantuan BPNT PPKM yang dapat menikmati bantuannya karena beberapa kendala baik itu teknis maupun kendala non-teknis. Mari kita cermati apa penyebab sehingga bantuan ini belum bisa tercairkan. Adakah solusi terkait permasalahan ini? Dalam program bantuan sosial terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang sama sekali baru dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp200.000 per penerima manfaat selama periode Juli hingga Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar 7,08 triliun. Dalam rangka membantu perekonomian warga dalam era pandemi, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Himbara hingga saat ini menyalurkan bantuan sosial sembako pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Bantuan sembako yang diberikan berwujud Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang akan digunakan untuk mengambil bantuan pangan non-tunai BPNT di e-warung penyalur BPNT. Bantuan yang di-top up dalam KKS tersebut adalah saldo e-wallet sejumlah Rp200.000 yang rencananya diberikan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021. Namun hingga saat ini masih banyak yang belum bisa mencairkan yang ditarget sebanyak 5,9 juta penerima manfaat perluasan usulan daerah ini. Sobat PKH Reportase, bagaimana solusi dari pemerintah agar warga yang sudah di-SK-kan masuk pada bantuan usulan daerah namun belum bisa mencairkannya? Sebelum kita lanjut, yang baru berkunjung atau yang belum mengaktifkan tombol subscribe agar mengaktifkannya dan klik tombol lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan info terbaru dari channel PKH Reportase dalam program Info Bansos Indonesia, dan sebarkan beritanya bila bermanfaat untuk diketahui halayak khususnya penerima bantuan pemerintah. Dalam laporan progres bantuan sosial tunai, Kementerian PMK menyebutkan program sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM pemanfaatan masih rendah. Hal ini utamanya disebabkan karena sebagian KKS belum didistribusikan, adanya validasi data yang dilakukan oleh daerah, dan adanya prasyarat vaksinasi di beberapa daerah. Namun, selain dari alasan tidak tersalurnya bantuan, ada juga kendala teknis dalam penyaluran kartu KKS di beberapa daerah. Kendalanya sebagai berikut. 1. Penyebab bantuan sosial tidak bisa dicairkan atau kartu kesejahteraan sosial tidak bisa didistribusikan karena terblokir. Jika lebih dari 105 hari tidak ada transaksi, otomatis dana terblokir dan blokir bisa dibuka setelah ada rekomendasi Kementerian Sosial. Penyebab kedua lantaran alamat keluarga penerima manfaat tidak ditemukan, terutama warga yang sudah pindah domisili. Alasan ketiga karena kondisi geografis, tempat tinggal warga yang jauh ke tempat penyaluran. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk dalam penyaluran bantuan sosial, pihak BNI menjabarkan beberapa penyebab rekening warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial terblokir otomatis.
Pertama, penerima bantuan sosial tidak mengambil haknya selama lebih dari 3 bulan setelah dana masuk. Permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan jika penerima bantuan sosial lapor kepada pendamping untuk dilanjutkan kepada Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Kedua, karena penerima bantuan sosial lupa PIN atau salah memasukkan PIN lebih dari 3 kali. Solusinya cukup datang ke bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara alias Himbara terdekat, lalu minta buka blokir. Adapun bank yang tergabung dalam Himbara adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, serta BTN. Yang harus dilakukan agar rekening e-wallet tidak diblokir, pertama, PIN harus selalu diingat, jangan salah input sampai 3 kali. Kedua, harus cepat mencairkan agar tidak diblokir. Dalam catatan progres penyaluran bantuan sosial non-tunai Kementerian PMK menegaskan program sembako PPKM ini pemanfaatannya hanya sampai pertengahan Januari 2022. Oleh karenanya mendesak untuk segera didorong pemanfaatannya. Dan informasi terbaru bagi yang belum mencairkan bantuannya hingga 31 Desember 2021 kemarin, karena adanya kendala-kendala yang disebutkan sebelumnya, Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang berisi batas penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang ditujukan kepada Bank Himbara wilayah 1, wilayah 2, serta wilayah 3. Untuk sementara, membatalkan pemblokiran atau penutupan saldo bagi penerima manfaat tertanggal 31 Desember 2021 untuk bantuan sosial anggaran di tahun 2021 dan memberi waktu batas akhir penyaluran serta transaksi hingga 15 Januari 2022 sehingga surat ini bisa memberi sebuah kesempatan kepada penerima KKS baru seperti BPNT PPKM yang belum cair atau belum lengkap cairnya supaya bisa melakukan transaksi kembali apabila ada saldo masuk hingga batas akhir 15 Januari 2022 sebelum kembali ke kas negara. Sobat media sosial, semoga kebijakan dari Kementerian Sosial memberikan efek positif pemerataan penyaluran bantuan yang tertunda karena berbagai kendala, baik bagi KPM reguler BPNT maupun KPM PKH. Dalam sebuah kesempatan, Menteri Sosial Risma mengatakan banyak yang tak mendapatkan kartu bantuan sosial. Mereka bisa saja datang ke kota untuk mengambil kartu bansos dan mencairkan bansosnya, tapi akan memakan biaya transportasi yang besar. Perbandingannya bansosnya 600.000, sedangkan ongkos perjalanannya 500.000. Saya coba selesaikan, saya sampaikan ke bank, ini nasabah orang miskin. Apa tidak bisa kita antar ke sana, ungkap mantan wali kota Surabaya itu. Meski demikian, Ibu Risma mentoknya penyaluran bantuan sosial tak melulu karena pihak bank, ada juga karena kartu bansos warga tertahan di tangan ketua RW atau pendamping program bansos. Di Jakarta sini saya didemo, warga yang belum dapatkan kartu bansos, ternyata Pak RW yang pegang kartunya, kata Risma. Kalau dia sekarang tidak menerima, atau memang banknya belum nyalur, atau kartunya dipegang orang-orang lain, makanya kami perlu cek. Jadi saya turun ke itu karena saya udah mentok, Bu. Ini kok nggak salur-salur, makanya saya turun. Ternyata kartunya tidak ada, tapi belum diserahkan sama bank ke orang itu, sehingga saya memaksakan turun untuk bank menyalurkan itu, dan itu ternyata bisa. Saya turun pagi, kita rapat biasanya jam 9. Oke, nanti jam 12 bisa nggak kita bagi, Pak? Yang terdekat di sini aja PM-nya. Ternyata ya bisa. Seperti kejadian di Semarang kemarin.
Saya nanya, Pak, saya telepon Pak Wali, masa kamu nggak bisa sih, kebetulan kan temen Pak, masa nggak bisa kamu ngumpulin 1.800 orang ke balai kota, dia nerima. Sobat media sosial, penegasan Menteri Sosial mengakhiri jumpa kita pada kesempatan ini, dan bagi yang belum menarik bantuannya maupun KPM, BPNT, PPKM, semoga berita ini bermanfaat. Sebarkan jika dirasakan untuk diketahui sesama penerima manfaat. Jangan lupa subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Silahkan komentar dan bertanya yang santun dan relevan. Selamat memasuki tahun baru 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.